sebagai seorang istri gubernur, sering tidak jadi teman diskusi Pak Ahok juga? Ngobrolin soal permasalahan Jakarta, mungkin Bu Vera juga suka kasih masukan. Kondisi, posisi ex officio ini juga membuat kita mau nggak mau harus bahas ya. Kan istilahnya kita yang melakukan, kita berhubungan dengan dinas BPMPKB pemberdayaan keluarga. Kita berhubungan dengan, kalau rusun kita bicara dalamnya itu juga kita berhubungan dengan dinas perumahan. Nah, kalau kita bicara Dewan Kerajinan Nasional, otomatis kita berhubungan sama dinas UKM juga. Karena secara ex officio mereka juga harus support di dalam satu badan Dekranasda industri, UKM itu harus masuk. Jadi banyak-banyak hal yang memang mau nggak mau kita harus diskusi. Jadi misalnya kalau semacam kayak ruang publik terpadu ramah anak, itu kan pertama dari PKK. Waktu itu pemerintah dari Menteri Dalam Negeri mengharuskan dan Kementerian PP Perempuan dan Anak ya. Nah itu mengharuskan kita itu membuat wadah kota layak anak. Nah dari situ kita berpikir ya kita harus bagaimana membuat satu tempat yang nyaman anak dengan 31 indikator yang diberikan dari pemerintah. Harus toiletnya, jalannya, atau pohonnya, atau segala macam. Anak-anak harus di sekitarnya memiliki kartu lahir dan segala macam dalam indikator itu. Nah akhirnya kita berpikir kan ruang publik terpadu ramah anak ini yang kita bikin, karena saya melihat seluruh tempat-tempat apartemen orang-orang yang punya atau yang tempat yang udah nyaman selalu punya taman bermain. Kenapa warga kita nggak punya, warga miskin nggak punya? Kalau mereka punya wadah ini, mereka akan bisa beraktivitas positif. Mau main bola nggak di jalanan, mau berkumpul bareng nggak cuma di lorong-lorong, akhirnya bikin tawuran atau segala macam. Jadi memang mau nggak mau kita diskusi. Dari awal kita pilot, ya ada hal-hal yang misalnya kita minta CSR bantu, itu mau nggak mau kan harus berhubungan sama pemerintahnya. MOU-nya dengan dinas apa CSR pada saat memberi di lahannya pemerintah, kerjasamanya itu seperti apa. Nah program yang dijalankan ya harus seperti apa nanti dengan dinas BPMPKB. Jadi semua itu ada, mau nggak mau ya harus ada linknya. Cuman kita juga pada saat membahas apa yang harus dilakukan, ya prosedur harus jalan. Kalau memang surat, kita hanya meminta, mungkin kita diskusi caranya gimana. Apakah kirim surat ke tamu misalnya, atau ke bapak, apa ya, ngomongnya tamu dulu, gue gitu ya, bahasnya seperti itu. Tapi ya prosedur semua kita jalankan profesional sehingga itu terrekod gitu. Selain diskusi soal program, soal Jakarta, suka curhat-curhat juga nggak Bu? Misalnya Pak Ahok ngoceh-ngoceh maksudnya. Saya sih nggak bilang ngoceh-ngoceh Bu. Emang sering ya Pak Ahok ngoceh-ngoceh depan Bu Vera? Udah capek di luar ya, di rumah ngapain ngoceh lagi. Yang ada anaknya ngoceh-ngoceh dia. Anaknya ngoceh-ngoceh dia. Ngocehin apa kalau anak-anak? Anak-anak ngocehin apa ke bapaknya? Malah bapaknya yang suruh mandi terus. Oh gitu. Tapi kalau Pak Ahok pernah gak sih curhat, aduh saya begini ini sama orang? Enggak lah, nggak usah curhat juga media duluan. Kan sekarang belum nyampe ke rumah aja kan udah detik udah nyampe ke metro. Kalau nggak ke media, Instagram, Facebook lah. Tapi Pak Ahok tuh selalu terlihat kuat di depan keluarga. Oke lah ya. Yang penting dikasih makan aja, sama kayak anaknya. Dikasih makan udah cukup kuat ya. Dikasih makan nasi ayam. Yang penting masih ayam, jus, makanan-makanan yang ringan. Kasih makan aja, semua masalah hilang gitu ya. Bu Vera, apa sih bantalnya yang enak? Ya udah. Tempat tidurnya harus enak juga. Bu Vera, apa hal yang paling menantang sebagai istri gubernur? Menantang. Apalagi gubernurnya Pak Ahok. Saya rasa kita jalanin. Soalnya gimana ya, mau dibilang pada saat udah ada di posisi ya memang kita juga sudah harus ready ya. Terus bergulir tiba-tiba jadi artis.
itu juga Kemana-mana adanya dimintain gubernur, foto. tiba-tiba kemana-mana dipintain foto. Yang tadinya bisa makan berdua, sekarang setiap kali makan di belakang ada yang berdiri, itu minta foto. Udah berasa kayak selebriti Bu ya. Iya, iya, mau kita sebenarnya masalah, saya sih orangnya lebih gini. Kalau ada masalah, kita nggak langsung reaktif. Biasanya ya, namanya juga udah masalah datang di depan. Ya mau nggak mau kita reaktif, kita overreact juga tetap ada masalah itu. Jadi saya memang lebih ke arah stay back, cari solusi apa yang harus kita lakukan. Kalau memang saya yakin buat saya setiap masalah itu pasti ada solusinya, asalkan kita mau duduk, asalkan kita mau membereskan gitu. Jadi ini bawaan saya lebih tenang, atau mungkin ya saking udah terlalu banyak kaget-kagetan yang terus menerus, ya istilahnya udah jalanin aja lah, mau gimana lagi. Udah kebal ya Bu Vero ya? Udah kebal juga, udah sampai di sini, mau mundur juga nggak bisa, ini juga nggak bisa kan. Nah, kalau mundur juga ini kan bukan masalah soal mundur, kita perjuangan bukan berjuang untuk diri kita sendiri lagi. Saat ini memang kita berjuang untuk bersama, dan semua orang yang berjuang, yang mendukung juga yang memang untuk Indonesia ke depannya gitu loh, bukan bicara pribadi-pribadi lagi. Bu Vero, Pak Ahok kan sudah 4 kali mengikuti pilkada ya. Bupati Belitung, DPRD, gubernur untuk pilkadanya, DPR RI, berkali-kali lah Bu ya. Ya udah banyak. Terasa nggak pilkada kali ini, apakah biasa saja seperti pilkada lain, atau memang lebih berat sih pilkada kali ini? Dari dulu mungkin kita berdua juga sama ya, kita nggak menuntut apapun, kita nggak mengejar project, kita juga nggak mengejar apa-apa. Ya kalau memang rakyat yang mau milih, memang kita mau berjuang bersama, dan diyakini memang yang dilakukan Bapak ini, yang memang ini adalah perjuangan bersama, ya kita akan tenang menghadapi ya, karena memang bukan kejar target gitu loh, maunya jadi gubernur gitu. Kalau nggak jadi gubernur gimana gitu, enggak sih. Sebenarnya kita itu memang melakukan itu ya karena memang panggilan ya. Dalam arti dari dulu saya melihat ya passionnya Bapak ya memang dari dulu udah seperti itu, sama orang sakit, sama yang misalnya anak-anak, sama ya ibu-ibu yang membutuhkan. Jadi pada saat kita ngelakuin itu juga tidak ada beban. Ya kalau satu hari memang bukan saatnya lagi dipilih atau apa, ya kita masih bisa melakukan pelayanan yang lain. Artinya bukan ada batasan, tapi pada saat memang diberi amanah di posisi ini, ya kita melakukan posisi ini karena lebih bisa melakukan banyak dengan membenahi sistem, karena kita ada di dalam. Tapi kalau memang tidak, ya perjuangan ini ya perjuangan kita semua, ya oke aja. Jadi nggak ada rasa beban atau kayaknya kok berat gitu ya saat ini gitu. Toh harusnya sekarang lebih nggak berat, karena yang baju kotak-kotak kan banyak banget. Oh gitu. Nah, kalau dulu iyalah. Dulu kan berjuang sendiri, nggak ada yang support, nggak ada yang ini mah sekarang semua support, semua bahu membahu, dari anak kecil bahkan sampai yang orang tua juga banyak memberikan dukungan moral, dukungan doa, dukungan uang. Saya yakin ini harusnya lebih gampang ya, karena didorong bareng-bareng gitu. Jadi sama sekali tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Ya, kalau kekhawatiran, istilahnya kita kekhawatiran sehari cukuplah sehari. Kalau misalnya kita mikirin mau kekhawatiran juga nggak menambah apapun. Istilahnya nggak menambah sehasta apapun dari kita. Yang penting ya kalau kita yakin yang kita jalanin benar, ya Tuhan juga memelihat. Tentu bukan berarti kita ngandalin apa-apa kemana. Kita juga ada plan lah. Artinya ya lebih berhati-hati, anak-anak kita juga jaga dengan baik gitu. Kita juga nggak sembarangan kemana-mana. Kalau tahu memang itu daerah yang nggak baik, ya nggak sengaja pergi gitu. Ya tapi normal aja lah kita memprotek diri kita. Dalam pilkada kali ini, Pak Ahok ada perubahan style gak? Mungkin gayanya jadi lebih kalem, atau tetap cowboy, atau gimana? Ya, dari dulu kan Bapak memang seperti itu. Cuman ya memang dari kulturnya orang Sumatera. Orang Belitung.
Ya kan Sumatera kan? Bang Bu Vero Radli itu juga kan Medan, Sumatera. Saya satu juga Sumatera, ya? Sumatera. Jadi yang gaya ngomongnya seperti itu. Cuman mungkin sebagai pemimpin ya setelah dari banyak masalah atau hal-hal pengalaman yang sudah dihadapin, ya mau nggak mau kita harus belajar ya. Namanya pengalaman itu mengajar kita untuk lebih baik ke depannya. Apalagi sekarang bergaulnya kan sama Pak Jarot. Jadi ketuaan kalemnya. Ya kan udah dikasih tanda, senggol dikit ke atau sentil dikit ke, ya saya Itu nggak tahu artinya apa? caranya Kalau udah apa. disenggol sama disentil Ya, artinya, artinya karakternya itu udah tahu kalau udah mau ngomong gitu Direm. ya direm gitu. Itu kan part of belajar ya. Saya yakin Bapak juga menghadapi masalah-masalah bumping-bumping yang ada di depan. Saya yakin Bapak juga belajar lah. Artinya belajar karakter untuk belajar lebih baik, untuk mengontrol diri, menguasai diri itu bisa dibelajarin, bisa istilahnya bukan hal yang kayaknya udah mutlak gitu. Yeah. Itu karakter-karakter, etika atau apa itu kan kita bisa pelajarin dari berjalannya waktu. Baik, Bu Vero, sebentar lagi kan ada debat pilkada yang kedua. Nah, pesan Bu Vero buat Pak Ahok dan Pak Jarot apa? Saya yakin pesan saya dan yang lain juga semua sama. Yang penting tenang saja Bapak. Kan udah ada ini, udah ada kode-kodenya nanti sama Pak Jarot. Pak Ahok ya, Pak Jarot ya yang kasih kode itu ya? Ya dong, jangankan dikasih kode, mungkin ya Pak Jarot aja udah lemes, udah maksudnya udah. Saya rasa semua orang cuman mengharapkan ya Bapak menjadi, ya memang Bapak seperti apa jadi seperti apa adanya. Kita juga tidak mau Bapak menjadi orang yang berbeda ya dari ini, memang karakternya seperti itu. Cuman memang ada hal yang pada saat ditanya atau apa ya memang reaksi Bapak yang harus direm lah ya. Artinya kadang-kadang kan kalau ditanya sampai udah biasa kan media tuh yang bikin masalah. Waduh, disalahin. Ya iya dong, pertanyaannya yang memang memancing-mancing gitu. Tapi ya saya yakin Bapak belajar dan cukup tenang lah untuk sudah semakin berkembang Bu Vero ya. Kalau tadi Pak Jarot suka bantu kasih alarm nih kalau Pak Ahok udah mau ini, Bu Vero suka kasih juga nggak? Gimana jauh begitu? Kalau di rumah maksudnya di rumah habis itu saya rasa Bapak lihat muka saya aja udah tahu kok. udah ya. Ya kan artinya kita nggak, kadang-kadang kita nggak perlu banyak berkata-kata ya dalam hal maksudnya malah ngomongin terus malah nggak ingat. Tapi saya yakin nggak usah diomongin juga Bapak sendiri sadar sih. Oke, baik. Terakhir demi kepentingan bersama semua. Baik, terakhir Bu Vero, kalau nanti Pak Ahok kembali terpilih sebagai gubernur, apa rencana-rencana Bu Vero ke depannya? Kita memang masih banyak program yang harus kita lakukan. Seperti yang kita katakan, kita ini bukan membangun bangunan, tapi kita membangun manusia. Bangun manusia itu tuh nggak bisa bilang kita hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun kita bisa membangun. Karena itu pola pikir kan, mindset. Kayak anak kita aja kita harus katakan berulang-ulang. Tapi kenapa kita mau mengajarinya berulang-ulang? Karena kita sayang. Nah rasa sayang ini kita pindahkan kepada warga Jakarta. Nah sehingga apa yang kita ajarkan, kita ingin mereka, program Bapak adalah membuat otak penuh, perut dan kantong penuh juga katanya. Ya, tentu kantong itu yang ini. Nah dasarnya apa? Pada saat kita memberikan mereka kantong penuh dengan memberikan mereka keterampilan, pekerjaan dan melatih mereka, karakter itu akan masuk. Kita bisa melatih karakter buildingnya mereka, etos kerja. Bagaimana kalau kita memberikan yang baik, kalian juga harus membalas komitmen yang baik. Kita memberikan pengajaran yang cuma-cuma, tapi itu dibayar orang, bukan gratis. Jadi ini yang kita ajarkan kepada mereka. Nah dari keterampilan yang kita berikan, nanti ibu-ibu bisa punya usaha sendiri, punya usaha yang stable, punya uang. Nah dengan membina ini kita nggak bisa, kita juga bukan bicara satu masa begini, kita bicaranya panjang. Rusun begitu banyak, Bapak pindahin orang. Apa yang harus kita lakukan di dalam? Mereka tinggal di sana, tinggal kita bina. Binanya apa? Bina mereka keahlian.
dan bina karakter building baru masuk. Karena dengan keahlian ya mereka tentu akan. Nah ini tidak bisa cuman bilang 1 hari, setahun, itu harus lama. Nah program 5 tahun ke depan ya tentu kita mau membuat ini menjadi satu sistem. Program yang dilakukan sustain, dari melatih sampai mereka bisa dijual barangnya, kita yang bantuin marketing, sampai mereka ya bisa jadi mandiri sendiri. Nah itu program panjang. Membina anak 3 tahun katanya, ibu 8 tahun. Nah si bapak saya nggak tahu. Kalau kita bisa pegang ibu sama anak, ya saya yakin bangsa dan dimulai dari ibu dan anak itu satu keluarga yang baik, tentu bangsa juga akan baik. Begitu banyak rencana pembangunan ke depan, tapi ada juga Bu yang mengkritik bahwa Pak Ahok nih lebih banyak membangun benda mati. Banyak dikritik seperti itu. Ya, Ibu kalau menjawab justru hal itu seperti apa? Kalau kita nggak bicara bangun manusia, kita nggak kasih tempat, kita nggak bangun struktur, ya bagaimana kita punya wadah untuk membina? Nah justru antara pemerintah dengan PKK, pemberdayaan keluarga, itu harusnya sama jalannya. Jadi pada saat kita pemerintah udah bangun, ya tim PKK dengan tentu dengan dibantu dengan dinas-dinas yang ada, dinas sosial lah, dinas itu semua jadi holistik. Jadi bapak ya tentu bapak harus bangun ini. Masalahnya kita kan benar-benar kita harus bangun bangunannya, strukturnya, tempat nyaman, pindahin mereka dari pinggiran ke tempat yang baik dulu, baru soulnya masuk. Jadi pemberdayaan keluarga ini, kesehatan, dinas semua itu masuk. Siapa bilang bapak membangun struktur? Justru dinas-dinas yang terkait inilah yang dengan program dari dinas kesehatan yang program 1000 dari Bapak 1250 itu harus ada 1 dokter. Itu sebenarnya kan bukan bicara bangunan, kita bicara manusianya. Oke, terakhir sekali nih Bu Vero, di tengah semua perjuangan Bapak saat ini, ada pilkada, kemudian juga ada komentar-komentar baik yang positif maupun negatif dari orang-orang di sekitar. Pesan Bu Vero kepada Pak Ahok apa? Ya, jadilah diri Bapak seperti apa adanya, karena memang apa adanya Bapak itulah yang membuat Bapak itu berjuang dan punya hati dan dihargain sama orang. Jadi tidak usah, tentu pembelajaran adalah bagian dimana kita sudah masuk di dalam kancah sebagai seorang pemimpin, tidak akan luput dari pembelajaran juga. Tapi ya terus jalanin kata hati Bapak aja, dari kita keluarga mensupport. Terima kasih banyak Bu Vero atas waktunya bersama.